Yogyakarta itu ditunjuk untuk acara Ardek ini bukan tanpa alasan tuh Mbak Ranti. Apa itu Pak alasannya? Jadi jika kita boleh tahu? di sisi lain memang Indonesia ini kan sebagai laboratoriumnya bencana dan salah satu high risk-nya bencana itu ada di kota Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul yang punya resiko ancaman gempa bumi. Nah tadi kan sebelumnya Pak Heriawan juga sudah sebutkan bahwa ada beberapa jenis kegiatan Pak ya, mulai dari TTX, ada CPX, dan juga ada FTX. Dan boleh digambarkan sedikit Pak, kalau untuk yang puncak acara ini, karena kan pasti berbeda dengan TTX nasional yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan Pak ya, dalam rangka Ardex ini. Kira-kira nanti seperti apa tuh Pak, perbedaan-perbedaan dari jenis-jenis kegiatannya? Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat. Kali ini podcast kembali hadir untuk sahabat Tangguh untuk menyajikan berbagai macam informasi maupun upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Oke, sahabat Tangguh pasti kayaknya tuh kurang familiar ya dengan lokasi podcast kita hari ini. Karena sekarang kita sudah hadir di daerah istimewa Yogyakarta untuk menyambut puncak acara Ardex 2023. Dan untuk kita bisa mengetahui nih seperti apa persiapan final, kira-kira kita menyambut tamu-tamu tetangga kita, saudara kita dari seluruh ASEAN. Kita sudah hadirkan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB sekaligus Direktur Latihan untuk Ardex 2023. Apa kabar Bapak Heriawan? Baik, alhamdulillah. Makasih Mbak Ranti. Sehat selalu ya Pak ya? Sehat dong pasti. Siap. Boleh disapa dulu Pak, sahabat tangguhnya. Halo sahabat Tangguh. Apa kabar? Semoga tetap sehat, tangguh, dan tetap semangat. Tetap tangguh, benar banget. Pastinya apalagi Pak Heriawan dan teman-teman BNPB nih lagi setangguh-tangguhnya nih Pak ya. Kita mempersiapkan puncak acara dari Ardex 2023. Terlebih sudah kurang dari 5 hari nih Pak. Kita akan menyambut puncak acara yang sudah kita gadang-gadang, sudah kita rencanakan, kita persiapkan dari akhir tahun kemarin justru ya Pak ya. Dan kira-kira seperti apa Pak persiapan finalnya sampai hari ini, dan apakah ada konfirmasi lebih lanjut atau update terkait data kehadiran tetangga kita yang ada di ASEAN ini? Boleh dijelaskan Pak? Terima kasih Mbak Ranti dan sahabat Tangguh semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan ini adalah momen baik sekali agar masyarakat bisa mengetahui tentang bagaimana kesiapan Ardek 2023 di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ya. Untuk persiapan karena ini memang sudah jauh-jauh hari, dan tentunya kami juga sudah membuat kepanitiaan yang yang terkoordinir, masing-masing Pokja juga sudah terbentuk. Dan saya kira hampir 95% seluruhnya kita sudah siap untuk bisa menghadapi Ardek yang lebih sukses lagi ke depannya. Dan sesuai dengan rangkaian nanti hari ini tanggal 30 sudah ada beberapa negara sudah hadir. Dari 10 negara ASEAN tetangga kita sudah ada 7 negara yang hadir. Sudah hampir semua ya Pak? Ya, dan mungkin besok lengkapnya mungkin akan hadir semuanya. Itu saya kira mungkin untuk kedatangan ya. Dan nanti mungkin setelah itu besok kita ada gelar personil khususnya buat para pelaku daerah, dan itu akan dipimpin oleh Pak Bupati Bantul di Stadion Agung Sultan Agung di Bantul. Dan ini adalah merupakan persiapan untuk pelaku daerah juga, kemudian juga euforia para pelaku daerah di masyarakat Yogyakarta maupun Bantul, bagaimana dia betul-betul bersemangat dalam rangka untuk bisa mendukung Ardek ke depannya ini. Gitu. Baik, walaupun memang penyelenggaranya tingkat internasional, ya, tapi tentunya semangatnya ini kita udah hadirkan dari daerah seperti betul. itu ya Pak Heriawan. Dan juga kalau tadi sebelum Pak Heriawan sempat menjelaskan, nanti kan kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 lokasi ya Bapak. Ada di kota Yogyakarta, lalu ada di Kabupaten Bantul. Nah, sahabat Tangguh juga penasaran nih, begitupun juga Ranti. Kira-kira pembagian kegiatan ini seperti apa yang akan dilakukan di kota Yogyakarta,
maupun Kabupaten Bantul. Dan apakah ada side event yang menarik juga nih di Ardex di tahun ini? Apa yang membedakan juga dari Ardex yang sebelum-sebelumnya seperti itu? Iya, Yogyakarta itu ditunjuk untuk acara Ardex ini bukan tanpa alasan tuh Mbak Ranti. Apa itu Pak alasannya? Jadi kita boleh tahu. di sisi lain memang Indonesia ini kan sebagai laboratoriumnya bencana, dan salah satu high risk-nya bencana itu ada di kota Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul yang punya resiko ancaman gempa bumi. Dan baru saja mungkin ada sebulan yang lalu terjadi gempa bumi yang merupakan bagian refleksi dari kondisi masyarakat kita menghadapi gempa bumi gitu kan. Dan ini sebetulnya bagian motivasi, kemudian juga bagian proses kesiapsiagaan dari masyarakat itu terkait dengan adanya simulasi Ardex. Nah, di Yogyakarta sendiri, khususnya di kota, mulai tanggal 1 kita ada opening ceremony yang akan dihadiri oleh Bapak Menteri PMK, lalu kemudian juga Pak Kepala BNPB tentunya, Pak Gubernur akan hadir membuka pada tanggal 1 Agustus di Hotel Royal Ambarukmo. Dan nanti rangkaian pada tanggal 1 itu di Yogyakarta, selain proses pembukaan, akan dilakukan geladi ruang atau tabletop exercise ya, yang melibatkan anggota ASEAN ya, yang kemudian tentunya akan menguji sebuah mekanisme dalam proses untuk penerimaan bantuan asing sebagai bentuk kerjasama di antara negara-negara ASEAN gitu ya. Dan itu tanggal 1, lalu kemudian ada yang menarik nih Mbak Ranti. Saya kira mungkin ini adalah latihan ini bukan hanya dalam rangka untuk bisa menyiapkan, menguji sistem ataupun koordinasi dalam hal untuk mendukung kerjasama dalam dukungan penanganan darurat antar negara-negara ASEAN. Tapi kita juga simulasi latihan ini juga ingin berdampak kepada masyarakat di sekitarnya, khususnya kota Yogyakarta maupun juga Bantul. Nah, salah satu yang menarik dari side effect ataupun yang positif tentunya ya. Betul. Nanti tentunya sebagai bentuk kenang-kenangan ataupun dampak yang positif, nanti Menteri PMK lalu kemudian juga Kepala BNPB juga delegasi yang lain itu akan difasilitasi untuk penanaman pohon di daerah Bantul. Itu pohon pule yang memang bagus dalam rangka untuk bisa menghindari kekeringan, reboisasi di sana ya. Jadi ini adalah bagian dari dampak positif terkait dengan latihan Ardex internasional. Lalu kemudian juga kita juga akan memberikan bantuan di Bantul. BNPB ada 1.000 paket untuk masyarakat Bantul, dukungan selimut, dukungan sembako gitu kan. Dan nanti Kepala BNPB pun akan memberikan dukungan mobil dapur lapangan untuk Kabupaten Bantul. Itu salah satu bentuk dampak positif dari latihan ini, sehingga bisa mendukung kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul khususnya gitu. Jadi itu salah satu mungkin poin menarik ya, selain dari hal-hal yang lain, misalkan ada field trip juga. Betul. Bagaimana memberikan dampak positif kepada kota Yogyakarta atau masyarakat Yogyakarta yang memiliki wisata-wisata yang bagus. Kita akan ajak mungkin ke Merapi nanti atau ke Prambanan. Yang ini tidak ada mungkin di negara-negara tetangga kita tuh Mbak Ranti. Jadi sambil menyeram minum air gitu Pak ya. Ini adalah kita akan mengenalkan budaya, wisata yang ada di sekitar kita. Ini salah satu dampak positif dalam hal untuk simulasi Ardex tahun ini. Wih, berarti memang walaupun skenario fokus utamanya itu gempa bumi, tapi ternyata di Ardex 2023 ini kita benar-benar menyasar berbagai unsur gitu ya Pak ya. Mulai dari gimana caranya kita juga mengantisipasi potensi bencana lain yang ada di Yogyakarta, salah satunya tadi kekeringan, BNPB juga sudah melakukan antisipasi dan dukungan, begitupun juga dengan field trip tadi. Memang kita mau mencoba untuk menggali resiliensi berkelanjutan, kemandirian untuk masyarakat membangun ketangguhan seperti itu ya Pak ya. Terutama dalam hal
UMKM dan pariwisata di daerah. Wah, ini menarik banget sih. Saya aja kayaknya saya nggak ikut field trip. Tipe saya boleh ikut ya Pak ya? Boleh. Boleh gitu. Sahabat Tangguh juga yang memang ikut jadi partisipan Ardex nih boleh banget nanti ikut field trip juga ya. Nah, tadi kan sebelumnya Pak Heriawan juga sudah sebutkan bahwa ada beberapa jenis kegiatan Pak ya, mulai dari TTX, ada CPX, dan juga ada FTX. Dan boleh digambarkan sedikit Pak, kalau untuk yang puncak acara ini, karena kan pasti berbeda dengan TTX nasional yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan Pak ya dalam rangka Ardex ini. Kira-kira nanti seperti apa tuh Pak perbedaan dari jenis-jenis kegiatannya? Ya, jadi latihan ataupun simulasi Ardex di tahun ini sebetulnya 2 tahun yang lalu. Ini proses reguler ya, 2 tahun sekali diadakan di negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia tahun ini diberikan kesempatan untuk memfasilitasi, dan simulasi ini model dan metodenya sama ya, bahwa ini latihan yang berjenjang, bertahap dan berkelanjutan. Betul. Ya, mulai dari tabletop exercise ya kita kenal sebagai gladi ruang. Nah, gladi ruang ini memang namanya gladi ruang berarti kita mengajak semua pemangku kepentingan ya, baik yang di internasional ASEAN gitu ya, maupun di Indonesia, mereka duduk bersama lalu kemudian akan menguji SASOP, menguji SOP, bagaimana untuk menerima bantuan dari negara-negara tetangga ketika dalam kondisi memang mereka ingin memberikan bantuan. Dan Indonesia sendiri adalah negara yang sangat rajin memberikan dukungan kepada negara-negara tetangga kita, bukan hanya ASEAN saja, di Turki, Vanuatu, ya. Banyak negara-negara yang sudah kita bantu dan kita sudah teruji dalam hal untuk memberikan bantuan. Dan kita nanti memang bukan meminta tapi menerima. Nah, ya, menerima kalau ada saudara-saudara kita tetangga itu untuk bisa memberikan dukungan pada saat bencana. Nah, nanti setelah tabletop exercise ini ada yang namanya CVA, Common Force Exercise. Itu namanya gladi posko. Baik. Nah, kalau gladi posko ini adalah menguji bagaimana untuk mengambil keputusan para pemangku kepentingan yang ditunjuk menjadi komando pada saat tanggap darurat. Nah, misalkan bupati menetapkan status tanggap darurat, dia kemudian menunjuk entah itu Dandim, entah itu Sekda, lalu menjadi komando tanggap darurat, dia membuat sebuah pos komando di lapangan, lalu mengujinya, diujikannya. Bagaimana caranya untuk bisa melakukan rencana operasi setelah sebelumnya di tabletop exercise itu membuat rencana kontingensi, mengujinya, lalu di common post exercise sebagai gladi posko ini menguji rencana operasi. Setelah itu ada gladi lapang, ya, namanya field training exercise. Jadi FTX namanya itu. Jadi bagaimana gladi lapang ini yang rencananya rangkaian ini akan digabung antara CVX dengan FTX itu pada tanggal 3 di Stadion Sultan Agung di Bantul itu akan membangun 2 posko CVX dan kemudian dilanjutkan dengan simulasi di lapangan gabungan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Artinya itu menguji operasi, kemudian juga mempraktekkan ada 2 poin penting dalam menguji simulasi itu. Pertama adalah bagaimana negara-negara ASEAN ini dan Indonesia menyiapkan terkait dengan skenario gempa bumi yang membutuhkan tenaga user ya, sebagai yang untuk bisa menyelamatkan pada saat terjadi gempa bumi kemudian ada resiko reruntuhan ya. Reruntuhan itu kemudian membutuhkan tenaga SAR untuk melakukan evakuasi. Lalu kemudian kita menguji terkait dengan kesiapan EMT ya, Emergency Medical Team. Jadi kita uji itu dokter-dokter, para medis, bagaimana kesiapan mereka dalam rangka untuk bisa menangani di lapangan dan saling koordinasi terkait dengan proses evakuasi penyelamatan. Kita juga akan melibatkan berbagai macam sumber daya, termasuk kita akan melibatkan helikopter dari BNPB ya, yang kemudian kita juga melibatkan sipil militer, TNI, Polri, kurang lebih hampir 1.031 orang akan terlibat dalam kegiatan ini. Banyak ya, banyak sekali gitu, baik pelaku maupun pengamanan tentunya ya. Betul. Nah, jadi ada observer, ada referee, ada pengendali, termasuk pelaku tentunya paling banyak.
Jadi ramai sekali Mbak nanti ya. Jadi di sana itu kita akan melihat bagaimana euforia masyarakat termasuk juga pelaku pusat dan daerah itu untuk bisa mendukung proses simulasi ARDEK di lapangan pada tanggal 3 Agustus nanti. Itu mungkin rangkaian yang perlu dicermati terkait dengan metode-metode apa yang mungkin dipakai nanti di lapangan gitu. Itu juga sangat lengkap sekali ya Pak, mulai dari kita perencanaan, apalagi kita uji saat benar-benar dalam tanggap darurat, apalagi kan dinamikanya bermacam-macam ya Pak. Jadi gimana nih seorang pengambil keputusan juga perannya sangat besar saat tanggap darurat. Dan juga saat di lapangan nanti, nah itu kayaknya seru banget ya Pak, karena kita pakai helikopter, kita mencoba membangun ambience yang sebenarnya. Seperti apa chaosnya, seperti apa kita bisa menangani krisis-krisis yang ada ketika bencana terjadi, khususnya gempa bumi. Lalu kalau misalkan ini di stadion kan tadi orangnya banyak sekali ya Pak. Ini saya penasaran juga, kira-kira apakah nanti masyarakat Bantul, publik itu bisa melihat langsung juga nih, karena kan itu di stadion ya Pak ya. Itu apakah kira-kira memang mereka bisa melihat langsung atau memang ada beberapa macam perbedaan untuk partisipan yang bisa melihat langsung seperti itu? Iya. Karena ini latihan ini di dalam stadion, bukan di dalamnya, artinya di area stadion ya. Dan itu memang sangat terbatas. Kalau seandainya kita buka untuk publik, masyarakat yang euforia sekali ingin menyaksikan, nah nanti malahan bisa mengganggu latihan. Mungkin kita batasi dan hanya pelaku-pelaku saja dan VIP tentunya ya, yang sebagai undangan khusus untuk bisa melihat, termasuk delegasi dari ASEAN itu untuk bisa masuk dan menyaksikan simulasi itu. Dan lalu bagaimana masyarakat ya? Nah, kita akan buat live streaming ya, kerjasama dengan Pusdatin untuk bisa menyediakan supaya masyarakat itu bisa langsung melihat kondisi ataupun latihan simulasi di lapangan pada tanggal 3 itu. Jadi kita siapkan tuh ya, termasuk bisa juga YouTube-nya ya, dan medsos lainnya kita siapkan. Siap, berarti memang dari tetangga-tetangga kita yang di ASEAN ya, sebenarnya mereka ingin sekali juga ikut join, tapi memang ada beberapa kendala sehingga mereka tidak bisa langsung hadir di Indonesia. Mereka juga tetap bisa berpartisipasi, menyimak dan sekaligus belajar kembali. Karena seperti yang tadi Pak Heriawan juga bilang bahwa latihan ini itu selalu berkesinambungan, selalu berkelanjutan, dan tentunya memang orientasi dari kegiatan ini pun tentu untuk ketangguhan masyarakat khususnya, dan kesiapan kita juga untuk menghadapi potensi bencana khususnya yang ada di Bantul ini. Dan kira-kira nih Pak, seperti apa antusiasme dari para peserta sendiri nih sampai ke puncak acara ini, dan Bapak boleh nih memberikan ajakan-ajakan bagi masyarakat yang ada di Bantul, pemangku daerah yang ada di Bantul, dan stakeholders kita yang akan berkolaborasi juga nih dengan kita di puncak acara ARDEX ini, boleh Pak? Iya, jadi dari proses perencanaan rapat-rapat itu, saya melihat antusias dari teman-teman dari daerah itu sangat tinggi, ya. Termasuk apalagi kita sudah cukup optimal dan maksimal ya proses perencanaan, ada banner-banner dan spanduk, kemudian juga sosialisasinya juga cukup luas, dan dukungan dari provinsi Yogyakarta, baik Pak Gubernurnya, Pak Sekdanya. Lalu kemudian juga dari Kabupaten Bantul, Pak Bupatinya langsung turun tangan gitu ya, termasuk juga BPBD Provinsi Yogyakarta maupun juga BPBD Kabupaten Bantul. Mereka sangat antusias dan sangat mendukung, termasuk juga dinas-dinas terkait ya, kayak Dinas Kesehatan, Basarnas. Kita sangat berterima kasih kepada mereka, sehingga bukan hanya teori, ternyata memang praktik kenyataannya latihan sangat terkoordinir, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah contoh pada saat prakteknya di lapangan, betul-betul akan menguji dari latihan yang sudah terbina dengan bagus, itu akan bisa menghasilkan ketika terjadi bencana pun mereka akan terlatih dalam rangka untuk bisa mendukung, saling terkoordinasi dalam penyelamatan penanggung bencana. Itu harapannya. Baik, dan semoga latihan ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya ini bisa memperkuat SOP yang kita punya, memperkuat rencana yang telah kita susun, memperkuat latihan-latihan kita, dan tentunya semoga kita bisa menanggulangi bencana yang lebih baik ke depannya antara kita maupun kolaborasi kita dan kerjasama kita juga kepada keluarga ASEAN. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Heriawan atas waktunya. Pasti sibuk banget, tapi terima kasih banget Pak sudah mau hadir di podcast BNPB, dan tentunya semoga Pak Heriawan sehat selalu ya Bapak. Siap. Terima kasih.
Siap. Dan sahabat Tangguh, jangan lupa untuk selalu stay tune terus di sosial medianya BNPB karena nanti kita akan terus update tentang gimana sih keseruannya Ardex, gimana penyelenggaraannya saat puncak acara sampai nanti kita main-main di gladi lapangan. Jadi jangan lupa stay tune terus dan tetap update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sampai ketemu lagi sahabat Tangguh. Dadah. Dadah.